Saudara Yoga Airlangga Putra bin Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Aska Rizka Oktavia dengan mas kawin perhiasan emas seberat 2,160 gram dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Azga Rizka Oktavia binti Guntoro dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu laka wa baraka laka wa jama bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mas Angga beserta keluarga besarnya dan juga Mbak Azka beserta keluarga besarnya juga, serta hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini bertepatan dengan tanggal 9 Jumadal Ula 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2022. Sama-sama kita semua telah menyaksikan satu peristiwa yang sakral bagi setiap insan yang tentunya sebagaimana kita saksikan dialami oleh saudara kita Mas Angga yang telah sah menjadi suami bagi Mbak Azka, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat tersebut bisa disyukuri dalam bentuk bagaimana nanti menjalani rumah tangganya benar-benar mengikuti tuntunan ajaran syariat Islam. Kita doakan mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan di dalam membina rumah tangganya. Makanya pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita umatnya saat menyampaikan permohonan doa kepada Allah untuk kedua mempelai dengan ungkapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda dan juga pernikahan Anda serta menghimpun Anda berdua senantiasa di dalam kebaikan. Dan ini adalah doa yang realistis. Ya. Karena berkah itu bukan hanya atau bukan dimaknai tidak menemui masalah dalam kehidupan. Tapi seseorang dikatakan berkah di saat dia menemui masalah di dalam kehidupan rumah tangganya, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik, petunjuk dan juga kekuatan untuk bisa menjalani ujian dalam rumah tangganya dengan cara yang benar. Ya. Karena tidak ada orang berumah tangga itu tanpa adanya ujian. Makanya keliru ketika seseorang hadir dalam satu perhelatan akad nikah teman atau sahabatnya atau keluarganya, dia katakan, "Ane doain ente bahagia selalu." Ya, ane doain semoga antum nggak bakal ketemu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ini doa yang nggak realistis. Karena yang namanya ujian di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia itu sebuah keniscayaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami pasti akan uji kalian. Akan uji kita semua hambanya. Ya, dengan beragam macam variasi ujian. Sehingga kemudian Allah mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang benar-benar dia terus berjuang untuk menghadapi ujian tersebut. Jangan sampai salah mensikapi, apalagi sampai-sampai timbul prasangka buruk kepada Allah, ya, atau menganggap Allah ini zalim kepada saya. Tidak. Tapi dia terus berjuang, dia jadikan itu sebagai sarana introspeksi, dan dia akan berusaha melakukan sesuatu yang terbaik agar masalah itu bisa terurai. Ya. Dan untuk bisa terus fight di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan, termasuk dalam bahtera rumah tangga, membutuhkan kesabaran. Makanya Allah katakan wasabirin. Ya, Allah akan melihat siapa nih hamba-hamba yang saat diuji dia terus fight dengan memiliki semangat sebagai seorang mujahid, ya, sebagai seorang pejuang. Yang namanya pejuang itu pasti all out, ya. Karena kalau seorang pejuang tidak all out, maka dia akan balik pulang. Ya, karena yang dihadapi adalah, ya, ujung-ujung mata pedang sang musuh. Ya, atau kalau sekarang ini ujung-ujung senapan gitu, ya, yang siap diarahkan kepada dirinya. Kalau enggak habis-habisan, kalau enggak all out, maka dia akan balik pulang. Begitulah seharusnya kita ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan, kita harus memiliki semangat sebagaimana seorang pejuang, ya, terus fight, masya Allah. Dan kita butuh kesabaran, masya Allah. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan di dalam, ya, kehidupan yang antum akan jalani bersama dengan Mbak Azka. Taib, nasihat yang ana sampaikan insya Allah singkat. Boleh ana sedikit pantun, ya, mencairkan suasana, ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ini bukan pasar ikan, bukan. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Nah, itu insya Allah nasihat yang ini ana sampaikan. Nasihat yang singkat, namun insya Allah bermanfaat, ya. Yang pertama nasihat untuk antum. Tadi kita bicara sedikit sebelum acara akdun nikah, ya, berlangsung. Antum tinggal di Depok, ya. Masya Allah. Bagaimana tadi perjalanan dari Depok menuju ke sini? Apakah lancar? Lancar, barakallahu fikum. Atau boleh jadi di antaranya ada rombongan yang belum tahu condet itu di mana. Itu biasanya butuh panduan, ya, butuh petunjuk. Mungkin dia buka aplikasi map, Google Map ataupun Waze. Biasanya kan gitu, ya. Apa sih tujuannya? Agar sampai ke tempat yang dituju. Itu untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia kita butuh petunjuk agar bisa sampai kepada tujuan. Apalagi untuk perkara akhirat. Ya, apa yang antum jalani ini adalah sebuah ibadah yang orientasinya adalah akhirat. Makanya akdun nikah disebut, para ulama tafsir katakan dia masuk dalam kategori mitsaqan ghalidha. Sebuah akad yang sangat agung yang konsekuensinya itu tidaklah ringan, walaupun praktek akad nikahnya secara zahir gampang gitu, ya. Ucapkan saya terima nikahnya, selesai. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ya, sejak antum mengucapkan, ya, atau terjadinya prosesi ijab dan kabul, maka disitulah terjadi sebuah perpindahan tanggung jawab yang tadinya tanggung jawab ada di kedua orang tuanya Mbak Azka, sekarang berpindah ke antum. Masya Allah, tanggung jawab untuk menafkahi, tanggung jawab untuk membimbing sang istri ke jalan Allah, ya. Makanya alhamdulillah enak. Antum ini sekarang kalau ikut kajian udah nggak sepi, ya. Kalau antum naik motor udah ada yang diboncengin, ya. Kalau antum naik mobil di samping udah ada teman ngobrol, masya Allah. Jadi asyik, ya. Barakallahu fikum. Taib, maka antum butuh petunjuk. Tidak lain petunjuk yang akan mengarahkan antum ke jalan yang benar. Sehingga rumah tangga yang antum jalani dan semua kita jalani, kita berharap rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bisa tercapai tidak lain ketika kita mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kita. Karena Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Ya, aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka niscaya nggak akan pernah kita tuh tersesat. Apa dua perkara ini? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
Masya Allah. Dan apa yang antum sudah jalani step awalnya sangat bagus, dan ini menjadi dakwah, ya, menjadi sebuah dakwah ajakan kepada banyak kaum muslimin yang masih merasa asing dengan, ya, syariat atau ajaran agamanya, khususnya di dalam perkara membuat acara akad nikah dan sekaligus walimah. Beginilah seharusnya, ya, Islam mengajarkan, memerintahkan ketika dilaksanakan acara prosesi akad nikah dan walimah, pestanya dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Karena yang kita cari khususnya bagi kedua mempelai saat menikah itu adalah keberkahan. Keberkahan itu bisa hilang ketika kemaksiatan terjadi, atau bahkan memfasilitasi kemaksiatan. Itu kan yang terjadi, yang kita lihat. Masya Allah, orang bikin walimah, tamu bercampur baur, terjadi ikhtilat. Ya Allah, maka itu hal-hal yang bisa menghilangkan keberkahan. Padahal apa yang antum jalani, prosesi yang baru saja berlangsung, ini tidak lain tujuannya adalah agar kita mendapatkan keberkahan. Makanya komitmen bersama istri harus punya schedule tetap, ya, di dalam hari-hari yang antum jalani bersama, ya, pasangan hidup bersama Mbak Azka, untuk hadir di majelis ilmu. Ana yakin selama ini antum sudah menjalaninya, ya, maka tentu bersama istri akan semakin semangat, ya, Masya Allah. Kemudian tugas utama yang tentu sangat berat yang antum harus jalani sebagai seorang suami, tidak lain adalah menyelamatkan diri antum, istri, dan kemudian insya Allah nanti Allah berikan keturunan, ya, keluarga, ya, agar jangan sampai mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian agar jangan sampai mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ini menjadi tugas berat bagi seorang suami. Maka sering minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum bisa menjalani, ya, aktivitas rumah tangga antum bersama pasangan hidup, dan nanti insya Allah Allah karuniakan keturunan tetap di jalur keimanan, ketakwaan, ya. Maka insya Allah rumah tangga antum adalah rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saran ana atau nasihat ana berikutnya adalah, sepertinya antum tidak perlu bulan madu. Waduh Ustaz, ada-ada aja sih, ya, kan? Ya, ini sedikit of the box, ya. Nah, kenapa ana tidak menganjurkan antum bulan madu? Karena kalau bulan madu, madunya cuma sebulan, ya. Jadi seharusnya antum ciptakan, ya, kehidupan bersama istri antum itu setiap saat seperti manisnya madu. Karena kalau bulan madu berarti madunya sebulan doang tuh. Nah, ya, makanya ciptakan setiap saat, ya, rumah tangga antum manis semanis madu. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya Nabi SAW ajarkan tuh, di antaranya sampai dalam urusan ibadah aja itu bisa jadi sarana untuk menciptakan keromantisan dalam rumah tangga. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan ketika memang suami bangun terlebih dahulu di malam hari, dia akan melaksanakan sholat malam. Jangan cuma ibadah untuk dirinya sendiri, bangunkan istri, ya. Dan cara banguninnya kan luar biasa. Kalau kemudian antum panggil nanti, ya, yang, ya, karena ada suami istri, boleh begitu, ya. Atau bebek, boleh, nggak apa-apa. Panggilan kesayangan, ya. Bangun malam, ya. Kemudian nggak bangun, maka bisa dipercikkan dengan air. Percikin aja, jangan banyak-banyak, ya. Masya Allah. Ini kan bentuk romantisme di dalam rumah tangga. Dan ini terkait dengan ibadah. Ini luar biasa. Panggilan-panggilan kesayangan. Yang Nabi juga praktekkan hal itu. Beliau memanggil Ibunda Aisyah, salah satu istri beliau, dengan panggilan yang sangat membuat hati Ibunda Aisyah itu berbunga-bunga. Ya, kadang-kala dipanggil dengan sebutan ya Humaira, ya Aish, ya binta Abi Bakar dan sebagainya. Masya Allah. Jadi nanti sepakati aja apa yang jadi panggilan kesayangan pasangan hidup, ya, maka panggil dia dengan sebutan itu, ya. Masya Allah. Taib. Nah, ini diantara, ya, tips singkat lah bagaimana agar antum bisa menjalani rumah tangga senantiasa, ya, dalam keadaan penuh dengan romantisme.
Karena di antara yang menjadikan rumah tangga itu bisa langgeng adalah diliputi atas dasar rasa cinta. Ini penting. Ya, karena dulu pernah ada seorang istri dari salah satu sahabat, ya Thabit ibn Qais, yang dia menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut kepada suaminya agar berpisah. Dia sampaikan kepada Rasulullah. Ditanya sama Nabi, atau Nabi bertanya kepada ya istrinya Thabit ibn Qais, kenapa? Apakah Thabit ini zalim kepada dirimu? Dia nggak baik, ya dia nggak saleh. Maka istrinya katakan, iya dia saleh, dia sebenarnya saleh baik. Cuma aku udah nggak ada rasa cinta kepada dirinya. Wa ana akhaful kufra ba'dal iman. Saya takut kufur setelah sebelumnya beriman. Kufur di sini artinya tidak bisa memuliakan sang suami dan sebagainya. Maka dalam hal ini, masya Allah, ya minta pertolongan kepada Allah. Ya, agar senantiasa cinta kasih antara ya Mas Angga dengan Mbak Azka senantiasa terjaga. Karena itu di antara modal rumah tangga bisa tetap langgeng. Kemudian yang terakhir ya khusus buat antum, sebenarnya untuk berdua ya, untuk Mbak Azka juga. Pastilah ketika hari demi hari antum jalani bersama pasangan hidup, maka akan tersingkaplah jati diri yang sebenarnya dari masing-masing ya pasangan hidup, kan begitu ya. Kalau sekarang kan belum tahu nih. Nah sekarang belum tahu. Nabi kasih tips agar bagaimana rumah tangga ini bisa terjalin dengan baik. Maka beliau katakan, kalau nanti berjalannya waktu yang antum jalani bersama Mbak Azka, atau sebaliknya Mbak Azka bersama Mas Angga, melihat hal-hal yang gak disukai dari pasangan hidupnya, itu pasti ya, karena kita adalah yang manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Apa kata Nabi? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika engkau menemukan ya sesuatu yang engkau tidak senangi dari perangai pasangan hidupmu, maka lihat sisi-sisi baiknya. Masya Allah, pasti ada sisi-sisi baiknya. Ya, kalau istri itu bikinin kopi kayaknya nggak ada lawannya deh. Masya Allah, itu kita ingat tuh kopi, buatan kopi yang enak gitu ya. Masya Allah. Kemudian bagaimana pelayanannya, servisnya dan sebagainya. Lihat sisi-sisi baiknya. Ya, sebagaimana kita menemukan sisi yang kurang baik dari istri kita, ya dari istri antum nanti, begitu juga sama istri ke suami pun sama. Ya, karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya, jadi lihat sisi-sisi baiknya saja. Maka insya Allah itu yang akan bisa menjadikan satu sama lain saling bisa menghargai dan mengerti pasangan hidupnya. Kemudian pesan khusus buat Mbak Azka. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang saat itu sedang berkumpul, awala adullukum ala nisa'i ahli jannah kama qala, mau gak aku beritahu kepada kalian tentang ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Maka sahabat pun berkata, tentu ya Rasul. Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu. Maka Rasul kemudian menjabarkan ciri-ciri atau di antara ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Yang pertama adalah al-wadud, wanita yang penuh cinta, yang jatuh cinta kepada sang suami. Ya, maka sejak ijab kabul tadi sudah terjadi, sah Anda menjadi pasangan suami istri. Tidak ada lagi laki-laki lain di dalam kamus kehidupan Mbak Azka. Ya, tidak ada. Kalau nggak ada kaitan dengan urusan kerja dan sebagainya, sebaiknya udah delete deh. Ya, karena itu biasanya jadi penyakit di dalam keutuhan rumah tangga. Seperti itu kondisinya. Jadi ciri wanita yang dirindukan surga, dia jatuh cinta kepada suaminya. Bukan suami orang, bukan ya. Tapi suaminya. Ditunjukkan dalam bentuk apa? Di antara dengan verbal, ucapan-ucapan yang membuat hati suami senang. Tidak meninggikan suara ya di hadapan suami. Makanya betapa spesialnya Ibunda Khadijah. Bahkan para ulama katakan ketika ditanya siapa si cinta sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah Ibunda Khadijah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa. Beliau mengatakan laqad ruziqtu hubbaha, sungguh aku benar-benar diberikan karunia oleh Allah berupa cintanya Khadijah. Allahu Akbar. Ya.
Jadi jangan sampai orang begitu nikah, gimana kesan Anda, perasaan Anda dapat pasangan hidup yang seperti sekarang. Waduh, kayaknya kecelakaan gue. Ya Allah, jangan ya. Ini nauzubillah nih. Jadi kayak gitu ya, berikan rasa cinta Mbak Azka ya kepada suami. Makanya dalam bentuk apa? Tadi verbal, ucapan-ucapan yang lemah lembut, tidak meninggikan suara. Makanya Ibunda Khadijah spesial surganya. Surga yang penuh dengan ketenangan. Kenapa demikian? Beliau selalu membuat ketenangan di dalam rumah tangganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membina rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ngangkat suara di hadapan Nabi. Tidak bermaksud untuk merendahkan istri-istri Nabi lainnya. Tentu semua istri Nabi, mereka adalah ummahatul mukminin. Ibu buat kita orang-orang yang beriman. Kita muliakan ibu kita. Tapi kalau kita baca sejarah, ya, rumah tangga Nabi bersama istri-istri Nabi lainnya selain Ibunda Khadijah kan pernah terjadi konflik yang luar biasa. Piring terbang, piring pecah, ada bersama Ibunda Aisyah. Kan gitu ya. Masya Allah. Baik. Dan ini penting buat Mbak Azka, ya, jangan tinggikan suara di hadapan suami. Karena Nabi SAW pernah berpesan, ya, seorang istri, seorang wanita yang sudah menikah dan posisinya dia sudah menjadi istri, dia bisa mendapatkan fasilitas masuk surga dengan cara khusus, ya, ketika dia muliakan sang suami. Sampai-sampai Nabi katakan, huwa jannatuki aw naruki. Suami di hadapan istri, dia bisa menjadi pintu surgamu atau pintu nerakamu. Ya. Kemudian ciri yang kedua, al-wadud. Yang kedua, al-walud. Apa itu al-walud? Seorang wanita atau istri yang dirindukan oleh surga, ciri-cirinya adalah wanita yang memaksimalkan potensi kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, kita nggak tahu takdir Allah seperti apa. Kita mendoakan semoga Mbak Azka, ya, berumah tangga dengan Mas Angga diberikan keturunan, bahkan yang banyak. Nah iya, makanya al-walud itu memaksimalkan potensi kesuburan. Dan insya Allah kita nggak bertentangan, nggak menyelisihi program pemerintah, enggak. Pemerintah punya satu badan lembaga yang namanya BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Slogannya apa? 2 anak lebih baik. Tuh bacanya aja yang benar gitu kan. 2 anak lebih baik gitu. Paham? Ya, komanya 2 anak lebih, koma baik tuh gitu. Tapi kalau cara bacanya salah, 2 anak lebih baik. Nah ini jadi agak keliru ya. Jadi maksimalkan potensi kesuburan ya Mbak Azka ya. Kalau memang Allah karuniakan nanti memiliki keturunan. Ya Ustadz, gimana kalau ngatur jarak Ustadz? Boleh. Para ulama telah memberikan fatwanya. Kalau tanzimun nasl, mengatur jarak, makanya ada makna tersirat. Kenapa seorang anak dia punya hak untuk disusui oleh sang ibu selama berapa lama? 2 tahun. Makna tersiratnya berarti harus ada pengaturan jarak. Karena kalau terlalu cepat, ya anak baru 1,5 tahun, isi lagi, kesian. Akhirnya dokter bilang, ibu ini ASI untuk kakaknya harus di stop. Kenapa? Ibu jadi kontraksi, nanti bisa menyebabkan keguguran. Akhirnya yang seharusnya dia dapat 2 tahun, belum genap 2 tahun selesai. Jadi kalau ngatur jarak boleh ya Mbak Azka ya. Yang nggak boleh tahdidun nasl, ngebatasi keturunan. Kecuali jika memang ada sesuatu yang Allah takdirkan berbeda. Mungkin ada penyakit yang kalau memiliki keturunan lagi tidak hanya 1-2 dokter, tapi banyak dokter mengatakan ini akan menimbulkan madarat. Sebagian ulama mengatakan boleh bagi sang wanita dan juga atas persetujuan sang suami dia batasi keturunan. Ya, tapi kalau karena biaya sekolah mahal Ustadz, yakinlah bahwasanya Allah yang jamin rezeki kita. Makanya prinsip orang dulu benar tuh, banyak anak banyak rezeki. Mantep ya, itu dia ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya di dalam keluarga yang baru saja antum jalani. Antum sekarang sah menjadi seorang suami di hadapan ya Mbak Azka, dan Mbak Azka telah menjadi istri bagi Mas Angga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.